Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah 127.347 km persegi. Untuk suku yang banyak menduduki daerah ini adalah suku Dayak. Namun ada juga suku lain seperti Melayu, Kutai, Banjar, dan suku Pendatang yang terbagi dalam bermacam suku seperti Bugis, Jawa, Tionghoa, dan lainnya. Tari tradisional pun banyak terlahir di sini. Mengutip dari berbagai sumber, berikut beberapa tarian tradisional Kalimantan Timur. 1. Tari Hudok. Tari Hudok merupakan salah satu tari tradisional suku Dayak Modan yang memiliki nilai estetis dan kental dengan nuansa mistis. Tari Hudok merupakan tarian sakral yang erat kaitannya dengan prosesi ritual atau upacara adat. Tari Hudok menurut ceritanya berasal dari kisah seorang anak raja di kampung Laham Kejir, Epak Kijan, Apokaya, bernama Halang Hebo, yang menikah dengan Selosen yang seorang makhluk gaib dari sungai. Tarian ini dilakukan untuk tetap menjaga jalinan hubungan antara Halang Hebo dan Selosen. Tari Hudok berkaitan dengan usaha perladangan, pencapaian hasil yang maksimal, peningkatan kesejahteraan, serta penciptaan suasana damai, tenteram dan harmonis antara manusia dengan alam. 2. Tari Jepet. Tarian ini merupakan salah satu tarian yang mempresentasikan kebudayaan Melayu yang dinamis, atraktif, energik, dan bersahaja. Dalam pertunjukannya, penari menari dengan balutan busana perpaduan khas Melayu yang kental akan nuansa Islami dan campuran busana khas Indonesia. Pada tari Jepen ini diiringi dengan musik tingkilan. Tarian Jepen ini bisa ditemukan di berbagai acara budaya seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan sebagainya. 3. Tari Kancet Punan Leto. Nama tarian ini berasal dari kata punan yang berarti merebut dan leto yang berarti gadis. Tarian ini menceritakan tentang dua orang pemuda yang sama-sama menyukai seorang gadis dan memperebutkannya. Pemuda yang mempertahankan gadisnya dengan gagah berani akhirnya memenangkan pertarungan tersebut. Tari Punan Leto ini memperlihatkan sikap suku Dayak Kenya yang dengan gigih mempertahankan miliknya apapun bentuknya. 4. Tari Gantar. Tari Gantar berasal dari suku Dayak yang ditampilkan untuk menyambut tamu dan acara lainnya. Tari Gantar dikenal di suku Dayak Tunjung dan Dayak Benua. Tari Gantar sendiri dapat dibagi menjadi 3 versi, yaitu Gantar Rayat, Gantar Busai, dan Gantar Kusak. Tari ini sendiri memiliki gerakan yang memperagakan orang sedang menanam padi. Properti yang digunakan adalah tongkat sebagai alat penumbut serta bambu dan biji-bijian kayu biji di dalam sebuah ceruk. 5. Tari Gong. Tari Gong juga dikenal sebagai tari Kancet Ledo, adalah salah satu tari tradisional suku Dayak di Kalimantan Timur. Tarian ini ditarikan seorang gadis dengan gong digunakan sebagai alat musik pengiringnya. Tari ini biasanya dipertunjukkan pada saat upacara penyambutan tamu agung atau upacara menyambut kelahiran seorang bayi kepala suku. Gerakan dalam tari gong mengekspresikan tentang kelembutan seorang wanita. Tari ini mengungkapkan kecantikan, kepandaian, dan lemah lembut gerakan tari. Sesuai dengan nama tarinya, tari gong ditarikan di atas sebuah gong, diiringi dengan alat musik sampai. 6. Tari Datun Ngentau. Tari Datun Ngentau adalah tarian adat yang dimiliki suku Dayak Kenya di Kalimantan Timur. Nama tari Datun Ngentau berasal dari bahasa Dayak Kenya, yang berarti tarian yang dilakukan dengan nyanyian. Masyarakat Dayak Kenya selalu menghadirkan tari Datun Ngentau dalam upacara mecak undat. Fungsi tari Datun Ngentau adalah sebagai media ungkapan syukur atas hasil panen padi yang diperoleh. 7. Tari Ganjur. Tari Ganjur atau Kanjar Ganjur lekat erat dengan budaya yang berkembang di Kutai Kartanegara. Dilansir dari laman Kemendikbud, tari Ganjur termasuk dalam tari istana dan menjadi simbol kekuasaan sultan karena hanya dihadirkan dalam upacara-upacara tertentu dan bersifat tertutup. Tari Ganjur merupakan kesenian yang berbentuk ritual dalam sebuah upacara adat, yaitu upacara Aro, yang merupakan rangkaian dari acara Bepelas Sultan. Untuk penari dan pemusiknya tidak sembarangan orang, yaitu khusus ditampilkan oleh laki-laki dari keturunan atau kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura.
Tarian di atas adalah beberapa tarian yang wajib terus kita lestarikan. Sebagai penerus yang hidup di zaman sekarang, kita harus tetap menjaga seni tari warisan nenek moyang agar tidak hilang terkikis zaman. Salam satu bangsa.